Ya, baik. Selamat pagi kakak-kakakku semuanya. Hari ini aktivitas saya sedang menjemuri burung derkuku kesayangan saya nih. Nah, ini mumpung sekarang cuacanya itu sedang cerah, panas. Nah, ini burung derkuku saya nih. Dan ini udah gacor ini ya. Beli burung itu dengan harga yang murah, harga 30.000. Yang penting bisa bunyi dan enak didengar. Nah, ini derkuku saya sedang dimandiin dulu. Kebetulan udah beberapa hari itu nggak dijemur dan nggak dimandiin karena cuaca sedang tidak bersahabat alias hujan terus. Nah, tuh ada pebutut, terus ada burung kutilang mas. Itu ada puter albino mata merah yang dimandiin. Biar tambah sehat. Burung juga sama saja ciptaan dari Allah, maka dari itu kita rawat semaksimal mungkin. Kita perhatiin juga, jangan perhatiin atau ngambil suaranya saja. Kita tetap harus mengurusnya dengan baik, urusan pakannya, terus kesehatannya, terus tempat sangkarnya harus diperhatiin, harus bersih. Nah, ini terucuk. Ini terucuknya itu masih giras banget nih. Padahal sama saya tuh udah dipelihara udah hampir 1 tahun lah, tapi masih giras terus. Ini terucuk Jawa Timur. Nah, ini derkuku. Kebetulan derkukunya itu ekornya saya cabutin karena rusak semua. Nah, kalau yang ini kebetulan udah panjang ekornya. Nah, kalau yang ini jadi derkukunya itu enggak ada kuknya, jadi biasa bunyi aja. Derkuku aja bunyinya, itu enggak ada kuk 1 dan 2 dan 3. Nah, kalau yang ini kuk 1, ini kuk 1. Nyari yang kuk 2 atau kuk 3 itu susah banget. Ya, intinya sih buat teman rumah aja biar nggak sepi, ada suara burung, biar berasa di alam yang bebas. Nah, ini puter albino. Dia senang banget dijemur, soalnya udah beberapa hari itu nggak dijemur-jemur. Itu puter albino mata merah atau puter putih. Nah, itu suara perkutut saya. Ini memang kandangnya itu sangkarnya belum saya beliin, masih sangkar perkutut. Jadi seadanya dulu, nanti saya akan perhatiin sangkarnya yang khusus derkuku biar lebih gacor lagi, biar lebih nyaman lagi hidupnya.
Insya Allah kalau kita menyayangi peliharaan kita itu, maka peliharaan kita juga akan mendoakan pemiliknya. Sama-sama ibaratnya balas budi. Kita dengan ikhlas dan ridho menyayangi dan meliharanya dengan baik, insyaallah hewan juga sama ngerti majikannya itu akan membalasnya dengan baik, seperti dengan cara bunyi yang merdu dan sebagainya. Ini ada terucuk. Nah itu terucuk. Nah ini kutilang mas. Konon katanya mitos atau fakta, saya juga kurang paham, katanya kalau pelihara derbuku itu buat menahan serangan-serangan seperti serangan gaib seperti santet dan lain-lain. Biasanya orang usaha itu ada aja masalahnya sama pengusaha jualan, termasuk seperti saya jualan sembako, ada aja masalahnya. Kadang sayanya sendiri selalu berbuat baik, tapi ada aja pedagang-pedagang lainnya yang berbuat nakal alias main goib-goib dengan cara ingin melumpuhkan usaha kita atau usaha lain-lainnya. Intinya pedagang yang lain itu atau pedagang sesama, termasuk kayak saya ini, mama saya usahanya sembako. Nah, pedagang sembako lainnya itu nggak mau semua usaha saya itu laris atau gimana, atau bahkan bukan dari pedagangnya saja, kadang ada dari tetangga, saudara yang nggak mau tetangganya itu usahanya maju dan nggak ada yang mau. Saudara itu kadang ada yang berbuat kurang baik, nggak mau saudaranya itu usahanya laris. Nah gitu. Nah kita sebagai manusia yang mempunyai akal dan pikiran yang bagus dan melebihi dari hewan, ya kita harus bisa mewaspadai dan harus bisa ikhtiar dengan cara ya terutama sih berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya badan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau masalah soal burung yaitu wallahu alam aja. Saya juga kurang begitu paham ya, kurang begitu mengerti tentang goib-goib. Ya ini kata-kata orang tua-tua zaman dulu katanya buat penangkal, intinya ya kita turutin aja orang tua zaman dulu. Mitosnya seperti itu ya kita turutin. Masalah keadaan usaha gimana sih itu urusan Allah yang mengatur. Jadi kita sebagai manusianya bisa berikhtiar semampu kita dengan cara apapun, yang penting ikhtiarnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, terus katanya kalau putar putih itu pelihara putar, rezekinya itu akan selalu muter terus. Dan kalau putar putih bisa untuk penangkal juga, katanya penangkal santet dan lain-lain. Ya itu katanya, saya juga belum begitu merasakannya gitu. Ya intinya sih kita harus percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi kata orang tua zaman dulu itu, seandainya ada sesama usaha itu yang berbuat jelek
sama diri saya sendiri itu atau diri kita semuanya, nanti yang kena serangannya itu jadi ke burung dulu, katanya ke burung dulu, entah burungnya itu selamat atau enggaknya itu, jadi pokoknya intinya ke burung dulu. Jadi serangan-serangan koi-koinya itu berarti soalnya burung itu lebih awas kalau ada semacam kiriman koi, burung itu lebih awas. Nah, contohnya salah satunya ini burung darkuku, katanya sih sangat cocok untuk dipelihara, apalagi kalau bisa pelihara darkuku yang kuk 3 itu lebih bagus lagi katanya. Ya buat katanya sih buat rezeki juga ya, tapi masalah rezeki Allah yang mengatur, semuanya Allah yang akan mengatur, bukan dari burung dan sebagainya, hanya Allah. Tetap kita harus nomor satu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh harus 100% kita percaya ke burung gini-gini, nggak boleh, nanti timbulnya itu musyrik. Ini saya juga sebagai peliharaan dan buat biar nggak sepi di rumah dan tempat usaha saya. Ya ada kalanya kalau usaha kita itu sedang naik daun, pasti aja ada tetangga dan saudara atau pedagang sesama saya seperti sembako satu kampung, pasti ada aja yang iri. Ya memang sih saya udah pernah merasakannya, tapi waktu itu saya belum memelihara burung putut dan darkuku. Ya pernah saya diserang usaha saya sampai korbannya itu teh botol. Jadi saya zikir sore ngadep ke kiblat, dan setelah pagi ternyata teh botol yang kenanya itu, botolnya itu baunya itu bau anyir, terus di dalam teh botol itu ada berupa gaji daging itu. Nah, padahal teh botol itu posisinya masih utuh, masih bagus, masih segelan lah intinya. Nah, terus ada lagi saya belanja telur, padahal telur itu baru belanja 1 hari yang lalu. Nah ternyata telurnya itu hitam semua. Untungnya itu telur yang belinya itu saudara saya, jadi masih bisa bisik-bisik lah, masih bisa didamai. Coba kalau orang lain kemungkinan kan nanti disangka saya itu jual telur busuk, padahal telur itu masih katakanlah barulah. Jadi isi dalaman telur itu hitam, nggak ada kuning, hitam semua. Nah udah telur, terus kaki saya juga pernah kena serangan, sampai kalau saya di posisinya masih di Cirebon gatel terus. Nah kalau saya balik ke Surabaya ya nggak gatel, jadi gatelnya tuh hilang. Nanti kalau balik lagi ke Cirebon gatel lagi. Nah terus saya perhatiin, kirain saya tuh gatelnya bukan karena ilmu hitam gitu ya, kirain saya tuh gatelnya itu karena ya penyakit alergi apa gimana. Saya pikir-pikir lagi, ternyata saya tuh nggak punya alergi. Ternyata saya perhatiin gatelnya itu di jam-jam habis maghrib, jam 9 malam, tiap hari seperti selama 1 tahun saya tuh tak garupin terus tekukan telapak kaki ini. Saya garupin sampai lecet, sampai berkoreng gitu kata orang Cirebon mah. Garupin terus
Akhirnya saya tuh mikir, loh kok kalau ke Cirebon gatal lagi, kalau ke Surabaya enggak. Terus gatalnya itu di jam-jam yang tertentu. Akhirnya saya setiap di masjid, kebetulan saya kan aktif di masjid, kadang sebagai imam, kadang sebagai muadzin gitu. Nah, akhirnya saya tak doain sendiri dengan menyebut nama Allah, minta bantuan sama Allah, semoga selalu diberikan kesehatan, semoga ya orang-orang yang menzalimi saya selalu sadar. Akhirnya saya doain selama 1 tahun itu saya merasakan gatalnya minta ampun. Terus kulitnya itu ngelupas. Nah itulah cerita-cerita dari saya, kata-kata usaha sembako saya.